Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, mari kita berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Baik, ketua kelas silakan memimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma akhrijni min dulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya bima'rifatika wa sahhilli abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Setelah kita berdoa bersama, hari ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran sifat tercela, yaitu sombong dan ria. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Bagi siswa yang namanya dipanggil, silahkan acungkan tangan dan bilang hadir. Oke? Yang pertama, langsung saja ya. Dwi Alika, Tia Marta Yunika, Lulu Azmi, Erik Fadlul Azim, Iqbal Ahmad Najib, Bani Hashim, Naufal Firdaus, Siti Maesaroh, Isti'anah Alfisyah, dan Naufal Fauzan. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, nggak ada yang absen. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mohon sama kalian duduknya dirapihkan, kemudian buku serta alat tulis yang akan dipakai taruh di atas meja, duduklah dengan sopan dan rapi. Oke, udah semuanya? Oke, bagus. Selanjutnya Ibu akan memberitahu apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari sifat tercela, sombong, dan ria. Nah, yang pertama itu tujuan dari kita mempelajari sifat tercela, sombong, dan ria yaitu supaya kita bisa mengamalkan sikap menghindari dari sifat tercela, sombong, dan ria. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa menghindarkan diri dari sifat sombong dan ria gitu. Nah, yang kedua, supaya kalian nih para siswa dapat menganalisis apa sih itu makna dari sombong dan ria, dan juga apa sih penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, sombong, dan ria tersebut. Begitu. Adapun metode yang kita gunakan pada pertemuan hari ini di materi sombong dan ria yaitu yang pertama ada pembelajaran berbasis video, kemudian nanti juga ada diskusi, dan yang terakhir ada tanya jawab. Begitu. Bisa dimengerti? Baiklah anak-anak, pada kegiatan inti pembelajaran hari ini langsung saja. Yang pertama, Ibu akan menyajikan sebuah video tentang sombong dan sebuah video tentang ria. Nanti kalian menyimak video yang Ibu beri ya. Setelah itu karena Ibu akan menunjuk beberapa orang dari kalian untuk meminta pendapat kalian mengenai video yang telah kalian tonton itu tersebut. Gitu. Jadi langsung saja yang pertama, Ibu akan menyajikan video mengenai sombong. Mohon diperhatikan ya dan disimak dengan baik. Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya,
dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki 2 kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba berbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat.
seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu tadi video yang telah disajikan dan kita saksikan bersama. Selanjutnya Ibu akan menunjuk beberapa orang dari kalian untuk meminta pendapat. Ya, langsung saja yang pertama, Tia Mata Yunika. Coba tolong keluarkan pendapat Tia mengenai video yang telah tadi Tia tonton. Ya. Oke, terima kasih Tia, pendapatnya bagus. Nah, yang selanjutnya Ibu ingin dari Naufal Fauzan. Ya, silahkan Naufal, keluarkan pendapat Naufal mengenai video sombong yang tadi telah kita saksikan bersama. Ya. Oke, baik, bagus pendapatnya. Terima kasih banyak yang telah mengeluarkan pendapatnya. Nah, selanjutnya satu lagi video mengenai ria. Mari kita tonton videonya bersama-sama ya. Sadaqallahul azim. Oke, saya sumbang 100 juta. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Oke, langsung saja setelah kita menonton bersama-sama video mengenai ria, Ibu akan menunjuk dua orang lagi ya untuk meminta pendapat mengenai video tersebut. Yang pertama, Dwi Alikasari. Silahkan keluarkan pendapat Dwi mengenai video
yang telah kita saksikan tadi. Ya. Oke, bagus. Terima kasih pendapatnya. Dan yang kedua, Ibu ingin minta pendapat dari Erik ya. Silakan Erik, keluarkan pendapatnya. Baik, sudah cukup bagus ya pendapat yang telah kalian uraikan tersebut. Sudah benar. Sedikit banyaknya sudah benar mengenai video yang telah kita saksikan bersama tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi sombong dan riya beserta video yang tadi telah kita saksikan bersama. Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan ya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi sombong dan riya secara singkat. Di PowerPoint yang sudah ada di depan, sudah jelas mengenai pengertian yang pertama itu dari sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah membanggakan diri sendiri. Jadi, seseorang itu dikatakan sombong apabila dia membangga-banggakan dirinya sendiri dan merendahkan manusia lainnya. Contohnya seperti, saya itu pintar, saya kaya, sedangkan dia tidak pintar, dia bodoh, dan dia miskin. Itu bisa disebut sombong karena dia membesar-besarkan, membangga-banggakan dirinya sendiri dan menjatuhkan orang lain, begitu. Kemudian semisal ada teman kalian yang memberikan nasihat atau masukan kepada kalian, namun kalian seperti menganggap rendah, menganggap remeh teman kalian itu juga kalian sudah termasuk sombong. Nah, adapun contoh lainnya dari sombong itu juga bisa dengan membantah guru dan menunjukkan sikap buruk terhadap guru. Itu juga bisa disebut sombong. Karena kan harusnya kita sama guru, sama orang yang lebih tua itu harus hormat, tidak boleh sombong begitu. Adapun dalil dari sombong diantaranya ada dari surat Luqman ayat 18. Bismillahirrohmanirrohim. Wala tuso'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sudah jelas sekali bahwasanya di Al-Quran kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Karena apapun yang kita miliki, semuanya itu hanya titipan dari Allah. Semisal kamu pintar, kamu kaya, kamu mempunyai banyak hal di dunia ini, itu semua hanya titipan dari Allah. Jadi kita tidak punya apa-apa sebenarnya, semuanya hanya titipan dari Allah. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Adapun dalil hadis Nabi mengenai sombong yaitu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Nah, yang artinya tidak akan masuk surga bagi kalian yang ada di dalam hatinya sedikit sekecil buah zarah kesombongan gitu. Jadi tidak akan, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sedikit sebesar buah zarah gitu. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik ya. Nah, yang selanjutnya apa sih sebab-sebab dari sombong? Adapun beberapa sebab-sebab sombong yaitu yang pertama, merasa apa yang diucapkannya itu benar sehingga menganggap orang lain salah. Nah, jadi kalau seseorang selalu menganggap dirinya itu benar, itu bisa dikatakan sombong gitu. Dan yang kedua, gila pujian. Gila pujian itu maksudnya seseorang yang sombong itu biasanya sangat ingin selalu dipuji gitu atas kesombongannya itu gitu. Nah, terus yang ketiga, bisa juga orang yang sombong itu seperti yang sudah tadi Ibu contohkan, merasa banyak ilmu, banyak harta gitu, merasa wah saya paling kaya, paling pintar begitu, dan merendahkan orang lain. Itu juga bisa jadi sebab-sebab sombong gitu. Makanya ketika kalian memiliki harta yang cukup, diberi kepintaran oleh Allah, itu harus bersyukur, tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan
manusia lainnya, karena kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah, sama-sama manusia gitu ya. Nah, yang selanjutnya, apa sih dampak negatif dari sifat sombong? Yang pertama, menjadi penghalang masuk surga. Tadi kan ada hadis Nabi mengenai bahwa orang yang di hatinya ada kesombongan tidak akan masuk surga. Nah, itu dampak negatif dari sombong. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Biasanya kalau kita lihat kisah-kisah terdahulu di zaman Nabi juga ada, seperti yang video tadi sudah Ibu tampilkan, ada yang langsung mendapat balasannya di dunia. Jadi ketika orang itu sombong di dunia, Allah langsung mendatangkan balasan atas kesombongan orang tersebut di dunia ini, begitu. Dan yang terakhir, membuat orang lain membenci perilakunya. Jadi kalau orang yang sombong itu biasanya banyak orang yang membenci, banyak orang yang tidak suka karena dia sombong gitu, kayak merendahkan orang lain gitu. Biasanya begitu kan. Yang terakhir, bagaimana sih cara menghindari sifat sombong? Nah, seperti yang sudah tertera di depan, yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita diberi banyak kenikmatan, diberi banyak rezeki, kita harus banyak beribadah kepada Allah, harus banyak bersyukur supaya kita terhindar dari sifat sombong. Nah, yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu tadi bisa dengan beribadah dan bersyukur. Nah, yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Jadi, orang-orang yang sombong itu harusnya kayak lebih banyak belajar juga. Atau kita harus banyak lebih belajar menyadari gitu. Kalau misalnya banyak dosa yang bakal didapat dari kalau misalnya kita punya sifat sombong gitu. Dan yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadu. Tawadu itu kan rendah hati ya. Jadi kalau misalnya kamu dikasih harta lebih daripada teman-teman kamu dikasih otak yang lebih pintar dari teman-teman kamu, itu kamu harusnya tawadu, rendah hati begitu. Tidak sombong, tidak boleh sombong. Nah, yang selanjutnya, ikhlas dalam melakukan perbuatan dan menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kita itu selain bersyukur, kita juga harus menyadari nih, setiap manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin semuanya punya kelebihan dan tidak ada kekurangan, tidak mungkin. Jadi supaya kita terhindar dari sombong, itu kita juga harus menyadari, oh saya juga punya kekurangan di sini begini begitu. Dan menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang tadi Ibu sudah bilang bahwa semua yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini itu hanya titipan dari Allah gitu. Dan kita hidup ini hanya sementara loh, nggak punya apa-apa, udah hidup cuma sementara gitu. Jadi apa yang mau disombongin gitu. Jadi mari bersama-sama kita menghindari sifat sombong tersebut. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai apa sih itu riya, materi riya. Dari video yang telah Ibu sajikan tadi, kalian semua sudah melihat itu loh contoh riya itu seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit apa mengenai riya. Yang pertama, menurut bahasa, riya itu artinya menampakkan. Menampakkan apa sih? Memperlihatkan atau menampakkan suatu amal kebaikan kepada orang lain gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa riya adalah melakukan amal kebaikan atau ibadah bukan karena niat semata-mata ibadah kepada Allah. Namun ada niat lain, yaitu untuk memperlihatkan kepada sesama manusia supaya dia mendapatkan banyak pujian dan penghargaan dari orang lain tersebut begitu. Adapun sebab-sebab dari riya itu, yang pertama, terlalu dikagumi oleh orang lain. Jadi seseorang itu biasanya kalau banyak dikagumi oleh orang lain, dia biasanya mempunyai timbul sifat riyanya gitu. Nah, yang kedua, lari dari celaan. Jadi lari dari celaan itu, orang yang mempunyai sifat riya itu biasanya dia nggak mau dicela, nggak mau dihina. Jadi apapun itu dia lakukan ya biar terlihat baik. Amal kebaikan yang dia lakukan itu ditunjukkan supaya dia terlihat baik, nggak dicela begitu. Dan yang selanjutnya, rakus akan apa yang diperoleh
atau terdapat pada orang lain. Jadi orang yang ria itu semisal melihat nih orang lain, kebaikan-kebaikan orang lain, dia tuh kayak nggak mau kalah gitu, kayak oh saya juga bisa lebih baik, beramal lebih baik, beribadah lebih baik gitu, ditunjukkan gitu ibadah dan amal kebaikannya. Yang selanjutnya, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, serta senang karena lezatnya pujian orang lain, dan lalai akan dampak buruk ria. Jadi itu tadi sebab-sebab orang yang ria itu, dia itu kayak lalai gitu, sedangkan ria itu banyak dampak buruknya, sedangkan dia lalai akan dampak buruk yang ada pada ria kalau misalnya dia punya sifat ria. Nah, selanjutnya apa sih dampak negatif dari sifat ria? Yang pertama, ria lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal solehnya hilang. Jadi kan tadi seperti contoh di video yang telah ibu sajikan, orang itu baca Quran, ibadah dan sedekah dengan jumlah yang banyak, tapi dia ria, dia menampakkannya sengaja sama orang lain supaya mendapat pujian, tapi itu amal solehnya hilang, ibadahnya, baca Qurannya, sedekahnya itu hilang, nilai-nilai ibadahnya hilang karena riaknya itu gitu. Dan yang ketiga, riya adalah syirik khafi atau tersembunyi, jadi nggak boleh ya. Nah yang selanjutnya, orang yang ria itu tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Jadi orang yang ria itu tidak akan mendapat apa-apa, sodakohnya, ibadahnya, ngajinya, itu tidak ada manfaatnya di dunia selain mendapat pujian dari orang-orang, dan di akhirat juga tidak ada pahalanya, begitu. Yang selanjutnya, orang yang ria akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. Jadi semisal udah sedekah, tadi tuh di video udah sedekah, kalau misalnya orang yang di sampingnya enggak memuji, biasanya dia timbul rasa kecewa nih. Orang yang ria ini timbul rasa kecewa karena nggak dapat pujian gitu loh. Padahal kan dia udah beramal baik nih, sedekah banyak, udah ditunjukin. Terus orang yang di sampingnya kayak tidak memuji gitu, itu biasanya dia timbul rasa kecewa. Nah kemudian terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat, nauzubillah min dzalik ya. Yang selanjutnya bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. Jadi, oh saya nih pernah sedekah segini, saya nih pernah berbuat baik sama ini, saya nih pernah menolong si ini gitu. Itu bisa jadi pertengkaran gitu kalau bisa diungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang udah diperbuat dia gitu. Nah kemudian lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Intinya ria itu sangat-sangat merusak ya untuk rohani, untuk diri sendiri gitu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Kemudian menjadi sebab azab di neraka, nauzubillah min dzalik ya. Kemudian menambah kesesatan seseorang. Jadi orang yang ria itu bisa jadi dia sesat niatnya karena udah beda kan, bukan ibadah sama Allah, tapi niatnya untuk mendapat pujian dari orang lain, begitu. Dan yang terakhir, bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari sifat ria tersebut? Menghindari diri dari sifat ria diantaranya bisa dengan pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Jadi dari niatnya dulu nih, dari hati kitanya dulu. Kita kalau mau ibadah, mau beramal apapun itu, niatkan semata-mata hanya beribadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah begitu. Nah yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya jika kita berbuat baik itu tidak usah dilihat oleh orang lain gitu kan. Nah yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Pokoknya intinya bersyukur, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Dan yang keempat, meningkatkan kehusyuan dalam beribadah. Jadi kalau kita lagi beribadah nih sama Allah, lagi sholat, lagi ngaji, khusyuin aja gitu, supaya fokus kita, niat hati dan pikiran kita kepada Allah, bukan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, pengen dilihat atau pengen dipuji begitu, jangan ya. Terus mengingat bahwa perilaku ria itu perbuatan dosa ya. Mengingat bahaya perilaku ria. Jadi kalau kita ria kan tadi udah hancur banget kan.
intinya tuh nggak ada manfaatnya, yang ada rohani kita hancur gitu kan. Jadi banyak kecewa juga kalau nggak dapat pujian gitu. Dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Selain daripada kita berusaha, kita juga harus selalu berdoa meminta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah hamba dari sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, dan lain-lainnya ya Allah gitu. Dan yang terakhir, hiduplah sederhana. Jadi semisal banyak contoh-contoh orang sukses di luar sana yang tidak riya gitu. Jadi hidupnya sederhana aja, harta ada gitu kan, segalanya ada. Cuma ayolah kita belajar untuk hidup sederhana saja gitu. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan dari ibu yang cukup lumayan panjang lebar. Nah sekarang tugas kalian adalah untuk diskusi. Jadi sekarang ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompok berjumlah 4 orang, 4-5 orang. Silahkan bentuk kelompok aja dengan orang yang dekat duduknya sama kalian. Iya. Oke, udah semuanya. Nah, setelah ini kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai materi yang sudah tadi kita bahas bersama, yang sudah ibu jelaskan. Pokoknya kalian bahas materinya mengenai sombong dan riya bersama teman kelompok kalian. Nanti perwakilan dari setiap kelompoknya akan ibu tunjuk untuk maju mempresentasikan hasil analisis dari diskusi kalian itu, ya. Baiklah, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya ibu menunjuk perwakilan dari tiap kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya, oke? Yang pertama dari kelompok pertama, silahkan Naufal Firdaus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Beri tepuk tangan. Cukup bagus ya presentasi dari kelompok pertama, yaitu Naufal Firdaus. Nah yang selanjutnya kelompok Dwi Alika, silahkan maju perwakilannya untuk mempresentasikan. Oke, silahkan. Oke, bagus sekali presentasinya. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ibu sedikit menilai kelompok yang paling bagus presentasinya itu kelompoknya Dwi Alika Sari dan kelompoknya Tia Marta. Beri tepuk tangan untuk mereka. Semuanya sudah bagus, cuma ibu hanya menilai yang paling bagus presentasinya yaitu dari kelompok Dwi dan Tia ya. Semuanya sudah bagus, semuanya mendapat tepuk tangan di awal. Nah yang selanjutnya ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Untuk bertanya mengenai materi yang sudah kita bahas, sudah didiskusikan, apabila masih ada yang belum dipahami atau masih ada materi-materi yang perlu ditanyakan supaya bisa lebih paham begitu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baiklah kalau begitu. Bila mana tidak ada yang ingin bertanya, artinya alhamdulillah semuanya sudah mengerti materi yang telah kita bahas hari ini ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terakhir ibu akan memberikan sedikit lagi penguatan materi mengenai materi hari ini kepada kalian supaya kalian ingat selalu akan materi hari ini begitu. Yang pertama, sombong. Sombong itu kan membanggakan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua riya. Riya itu menampakkan amal ibadah dan perbuatan baik kepada orang lain supaya mendapat pujian. Itu juga tidak boleh ya. Jadi mari bersama-sama kita menghindari sifat tercela, sombong dan riya supaya kita menjadi hamba Allah yang tawakal. Jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, ada karakter-karakter yang harus kita dalami. Di antaranya setelah kita membahas, menganalisis materi sombong dan riya, kita harus
lebih bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, kemudian harus memiliki sifat tawadu. Kita harus memiliki sifat tawadu, tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, toleransi sebagai implementasi menghindari sifat ujub. Sifat ujub yang minggu lalu udah kita bahas. Dan kemudian muhasabah sebagai upaya menghindari perilaku tercela tersebut. Dan yang terakhir, ikhlas dalam beramal agar terhindar dari perbuatan ujub, sombong, dan riya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terakhir, Ibu akan memberikan portofolio dan penilaian sikap berupa nanti tabel yang harus kalian isi, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, yang terakhir, mari kita berdoa bersama sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni qad astauda'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang salah dari Ibu. Yang baiknya mohon diterima, yang buruknya mohon dibuang. Yang terakhir, tetap semangat semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.